B024 10155. Perkenalkan, nama saya Teresita Winingsi, NIM S1 B024 10149. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardi Yuda dengan NIM D1 B024 10154. Perkenalkan, nama saya Miranda Labiah dengan NIM E1 B024 10158. Menurut adik-adik ini, apa yang membuat tertarik kepada pasangan yang adik-adik punya ini? Jadi yang pertama yang membuat saya tertarik sama pasangan saya sendiri, itu yang pertama karena fisiknya dia. Nah, yang pasti karena fisik, entah kita melihat dari penampilannya atau dari fisiknya, dari mukanya, itu yang membuat kita tertarik yang pertama. Yang kedua, itu karena perhatian yang dia berikan kepada kita, entah waktu atau cara responnya dia. Terus yang ketiga yang kita baper, pasti cara dia ngerespon kita tuh kayak gimana, antara dia ngebaperin, ngegantungin, dan lain-lainnya. Apakah adik merasa pacaran mempengaruhi cara kamu belajar atau bergaul dengan yang lain? Kalau menurut saya, belajar dan bergaul itu sangat mempengaruhi apalagi saat kita berpacaran. Karena yang pertama, rasa sayang dan rasa berteman itu tidak bisa dicampur. Kalau berteman dan menghabiskan waktu dengan teman-teman, kita tidak boleh pacaran karena waktu untuk teman-teman itu berbagi dengan pacar kita. Yang kedua, cara kita belajar juga terganti karena waktunya itu habis untuk pacaran. Sedangkan fokus belajar itu tidak ada. Jadi sangat mempengaruhi ke hal negatif. Bagaimana adik-adik mengekspresikan perasaan adik-adik itu saat berhubungan di pacaran? Yang pertama, cara kita membagi waktu kepada pasangan kita. Dengan kita membagi waktu kepada pasangan kita, pasti dia masuk ke kita memperhatikan mereka. Dengan rasa peduli kita, pasti dia juga punya ketertarikan atau rasa nyaman kepada kita sendiri. Terus yang kedua, effort yang kita berikan kepada dia. Pasti dia merasa dia menjadi orang yang kita spesialkan dan pasti juga akan mendapatkan feedback satu sama lain. Terus yang ketiga, cara mengekspresikan perasaan menurut saya, mungkin saya bisa membagi waktu lebih saya untuk pasangan saya dan tidak mengganggu batas waktu belajar dan waktu untuk pasangan saya. Jadi hubungan yang dijalani pasangan SMP itu tidak menentu antara yang negatif dan positif. Tapi kalau dijalankan dengan cara yang positif, kita akan memajukan pasangan kita sendiri. Tapi kalau berjalan negatif, maka menjadikan Kakak mulai ini. Menurut adik ini, apakah pacaran di usia SMP sudah cukup matang secara emosional atau tidak? Menurut saya, pacaran di usia SMP belum cukup matang secara emosional karena banyak anak usia remaja dan usia dini yang masih ingin bermain dan ingin menghabiskan waktu mereka untuk diri mereka sendiri. Mereka belum mengerti cara membagi waktu dengan pasangan dan mereka juga belum mengerti cara berpacaran dengan yang baik. Hal itu akan mengakibatkan ke hal yang negatif. Hal negatif. Ya. Terus yang pertanyaan terakhir nih, apa sih pengaruh positif dan pengaruh negatif dari pacaran ini? Nah, jadi menurut saya pengaruh positif yang bisa kita dapatkan dari pacaran, hubungan yang positif pasti akan bisa berpengaruh positif. Yang pertama bisa meningkatkan rasa percaya diri kita. Yang kedua bisa
Terus yang kedua, terlalu cemburu yang bisa membuatkan hubungan dia dan pertemanannya serta kita dengan temannya menjadi renggang. Dan yang ketiga, bisa membuat konflik yang akhirnya kita jadi diasingkan satu sama lain. Jadi itu ya. Terima kasih ya. Iya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah. Bobby Valentino.